Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Kita akan memulai pelajaran kita yang kedua, keanekaragaman hayati. Pengertiannya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Artinya secara harfiah, keanekaragaman hayati ini adalah beragam jenis-jenisnya. Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam satu spesies. Contohnya pada jenis-jenis kucing Siam, ada kucing Bernese, ada kucing Angora. Itu dia untuk keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya di dalam ekosistem atau di dalam lingkungan terdapat ada pohon mangga, ada semut, ada burung, ada kupu-kupu, ada belalang, ada pohon melati, bunga melati, dan tumbuhan atau hewan yang lainnya. Itu dia keanekaragaman tingkat jenis. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya ekosistem sungai. Ini keanekaragaman yang timbul karena interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk mati dalam satu tempat, dalam lingkungan tertentu, dalam waktu tertentu. Contohnya ada ekosistem sungai, ekosistem hutan, ada ekosistem laut, dan lainnya. Itu untuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi di sini bisa kita lihat gambarnya, contoh-contoh keanekaragaman spesies. Ada nyamuk, jenis-jenis nyamuk, ada jenis-jenis kucing, ada jenis-jenis kantong cemar, ada jenis-jenis tumbuhan paku. Keanekaragaman ekosistem, ada ekosistem hutan, air laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, ekosistem air tawar. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini dikatakan unik karena apa? Karena adanya fauna bertipe oriental, australia, dan peralihan. Memiliki tumbuhan atau flora bertipe Malaysiana, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemi, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Kita lihat satu-satu. Ciri-ciri daerah oriental, mamalianya berukuran besar, contohnya gajah Sumatera, banteng, harimau Sumatera. Banyak jenis primata, ada primata orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, kera, dan warna burungnya yang kurang menarik dan tidak beragam, contohnya burung rangkong dan burung murai. Itu untuk ciri-ciri daerah oriental. Yang kedua, ciri-ciri hewan daerah australis. Mamalianya berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, contohnya walabi semak, walabi kecil, kanguru pohon. Warna bulu burung lebih menarik dan lebih beragam, contohnya burung cendrawasih, burung kasuari. Yang berikut ada ciri-ciri hewan daerah peralihan. Pada daerah peralihan atau transisi oriental Australis, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tertentu. Misalnya komodo, hanya ada di Pulau Komodo, babi rusa, anoa, burung maleo yang ada di Sulawesi, dan banyak yang lainnya. Untuk ciri-ciri daerah peralihan. Di sini daerah peralihan artinya terdapat jenis-jenis hewan yang daerah oriental maupun daerah australis, ataupun terdapat juga daerah-daerah lainnya. Bahkan ada juga hewan-hewan yang tidak terdapat di daerah oriental, tidak terdapat di daerah australis. Dia memiliki ciri hewan tertentu. Berikut hewan dan tumbuhan endemi. Kita lihat dulu hewan-hewan endemi. Hewan dan tumbuhan endemi ini artinya hewan yang asal mulanya ditemukan hewan atau tumbuhan tersebut, walaupun nantinya bisa kita temukan di daerah lain karena itu sudah dilakukan pengembangan ex situ maupun in situnya. Berikut kita lihat hewan endemi. Ada komodo yang hanya ada di Pulau Komodo.
badak bercula satu, ada di ujung kulon, babi rusa, musang Sulawesi, dan tarsius. Ini salah hanya beberapa yang termasuk ke dalam hewan-hewan endemik, yang mana hewan-hewan ini hanya terdapat di pulau-pulau tersebut, walaupun nantinya memang sudah bisa dikembangkan di daerah-daerah yang lain. Berikut ada tumbuhan endemik, ada bunga Rafflesia arnoldi di hutan-hutan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Ada Rafflesia borneensis di Kalimantan, ada matoa, ada ratu slur, permata hijau. Ya, untuk jenis-jenis, beberapa jenis tumbuhan yang endemik. Kita lihat dulu tumbuhan hewan dan tumbuhan langka. Ya, hewan dan tumbuhan langka di sini artinya hewan-hewan tersebut hanya sudah tinggal beberapa jumlahnya. Kalau bisa dihitung, dia tidak sampai puluhan, hanya tinggal 5. Contohnya seperti badak Sumatera. Badak Sumatera itu kalau menurut hasil penghitungan terakhir itu hanya ada 8 lagi badak Sumatera. Harimau Sumatera itu tinggal 5 ekor lagi. Tapir itu tinggal 9 lagi. Komodo itu sudah termasuk langka, ini jumlahnya sedikit lebih banyak, tapi sudah termasuk langka karena dia jumlahnya hanya berapa puluh lagi. Apalagi terkhusus untuk komodo ini dia tidak bisa dikembangkan, sangat susah untuk dikembangkan di tempat lain. Makanya dia termasuk ke dalam hewan yang langka. Yang berikut tumbuhan langkanya ada matoa, ada Pametia pinnata, ada gandaria, ada badali, ada sao keci, ada bendo. Ini termasuk tumbuhan-tumbuhan yang langka, bahkan kemungkinan besar sudah termasuk tumbuhan yang sudah punah. Karena sudah tidak pernah lagi kita lihat, kita dengar saja pun tidak pernah, apalagi untuk kita lihat. Ini tumbuhannya sudah dianggap langka atau sudah dianggap punah. Yang berikut manfaat keanekaragaman. Yang pertama sebagai penghasil sumber daya alam hayati. Penghasilnya dalam arti bisa penghasil kayu, bisa penghasil karbohidrat atau protein, yang mana nanti dari beberapa bagian tanaman itu bisa kita manfaatkan juga sebagai bahan makanan. Yang berikut sebagai sumber obat-obatan dan kosmetik. Sumber obat-obatan dan kosmetik ini bisa kita bilang untuk beberapa jenis tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber tanaman obat. Yang berikut sumber plasma nutfah atau sumber gen. Sumber gen ini dalam arti bisa kita kembangkan untuk pengembangan makhluk hidup ke depannya. Yang terakhir itu sebagai sumber perikanan. Sumber perikanan bisa kita kembangkan untuk pengembangan perikanan, untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih lagi, atau untuk mempertahankan jenis makhluk hidup terkhusus di bagian perikanan untuk generasi ke depan dengan melalui pengembangan. Berikut sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana nanti seperti ekosistem laut, ekosistem air tawar, bahkan sampai ke hutan. Ini bisa sebagai sarana atau prasarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk sarana pendidikan, untuk rekreasi dan wisata. Bahkan dengan dikembangkannya sarana-sarana tadi sebagai sarana pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan wisata, secara tidak langsung dia juga akan mengembangkan aspek sosial masyarakat dari berbagai daerah, yang juga nanti mengembangkan hasil pendapatan per kapita masyarakat sekitar. Berarti bisa juga dikatakan dia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Berikut penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Itu hilangnya keanekaragaman hayati dan fragmentasi itu menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Ini bisa disebabkan karena penggunaan pupuk yang berlebihan, penggunaan pestisida yang berlebihan, sehingga fragmentasi atau dasar-dasar untuk hidup di daerah tertentu tersebut bisa hilang atau bahkan jadi punah, jadi tandus. Yang berikut, yang mana nanti spesies-spesies eksotik atau introduksi spesiesnya
Ini mendatangkan spesies asing ke satu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalnya itu seperti di Indonesia, penggunaan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. Ya, artinya ini sebagai sarana penelitian, akhirnya padi-padi tradisional yang dulunya yang padinya besar-besar, keras, tidak enak dimakan, tapi karena adanya sarana penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, didatangkanlah padi-padi bibit unggul dicoba untuk ditanam di daerah kita, dan akhirnya secara tidak kita sadari padi-padi jenis lama itu sudah hilang, bahkan tidak lagi ditanam di daerah kita. Yang ditanam itu sekarang sudah padi-padi yang bibit unggulnya gitu. Yang berikut, degradasi habitat. Ini kerusakan habitat karena polusi, karena misalnya hujan asam, eutrofikasi, efek rumah kaca. Ini tadi karena penyebabnya apa? Karena penggunaan pestisida yang berlebihan, penggunaan pupuk yang berlebihan, bahkan penggunaan misalnya bahan-bahan peledak dalam menangkap ikan di sungai atau di laut. Ini menyebabkan degradasi habitat. Artinya hewan-hewan yang seharusnya belum bisa diambil untuk dimanfaatkan karena penggunaan bahan peledak tadi, akhirnya hewan-hewan tersebut juga akhirnya jadi ikut diambil untuk dimanfaatkan. Secara tidak langsung habitatnya juga akan jadi berkurang. Adanya eksploitasi yang berlebihan, ini peralihan antara lahan hutan menjadi lahan pertanian, lahan hutan menjadi lahan perumahan atau perkebunan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, mengubah daerah hutan menjadi daerah industri, mengubah daerah sungai, daerah laut menjadi daerah perikanan yang lain, daerah hewan atau perikanan tertentu, dan akhirnya yang paling utama itu terjadinya iklim global. Itu menyebabkan perubahan ekosistem atau biosfer di sekitaran kita. Upaya pelestariannya apa? Maka kita harus melakukan konservasi, contohnya melalui cagar alam. Contohnya cagar alam hutan pinus jantoi di Aceh, cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat, cagar alam hutan pinus di Sumatera Utara di daerah kawasan Danau Toba, membangun, menciptakan suaka marga satwa, kawasan alam memiliki ciri khas keanekaragaman dan keunikan jenis satwa, mengembangbiakkan atau mengembangkan pengembangan pembukaan taman nasional, kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi, yang menunjang budidaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi alam. Adanya taman wisata alam, yaitu kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam, contohnya di daerah Kabanjahe, di daerah Brastagi, adanya taman rekreasi, bahkan di Danau Toba menjadi tempat pariwisata, pusat pariwisata. Dan adanya taman baru, yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa baru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu, contohnya Taman Buru Pulau Pini di Sumut, Taman Buru Sumidang di Bengkulu, dan banyak lagi taman buru-buru yang lain. Yang berikut, melalui peraturan perundang-undangan, yakni menetapkan perundang-undangan yang nantinya undang-undang tersebut menyusun, mengatur hewan-hewan apa yang bisa diambil, tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa diambil, hewan dan tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan, hewan dan tumbuhan berumur berapa yang bisa dimanfaatkan, supaya nanti masyarakat di sekitar tidak berlebih untuk memanfaatkan, memburu, mengambil, memotong, menebang hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar mereka, yaitu dengan juga menetapkan kepres, peraturan tertentu khusus melakukan penindakan tegas, mengeluarkan peraturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menindak tegas masyarakat oknum atau pihak-pihak tertentu yang melakukan penebangan hutan berlebih, pemburuan hewan berlebih,
Supaya apa? Supaya hewan-hewan tersebut juga memang dibatasi untuk diambil, tumbuhan-tumbuhan tersebut juga dibatasi untuk dimanfaatkan untuk ditebang. Tumbuhan dan hewan asli Indonesia itu ada Rafflesia arnoldii itu bunga langka di Bengkulu, ada melati sebagai bunga bangsa, ada elang Jawa sebagai satwa udara nasional, ikan solera merah sebagai satwa air nasional. Itu untuk hewan atau tumbuhan asli di Indonesia. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita keanekaragaman hayati. Bapak harap pembelajaran kali ini juga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian untuk kelanjutan dari pendidikan kalian. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, salam sehat, sampai jumpa di minggu depan.